Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan Hans Patuwo yang dinominasikan sebagai CEO baru dari Gotoh. Hans akan dinominasikan sebagai CEO pada RUPS luar biasa yang akan digelar pada 17 Desember 2025 mendatang. Pemirsa, Hans Patuwo yang saat ini menjabat sebagai Direktur dan Chief Operating Officer Grup Gotoh akan menggantikan Patrick Waluyo sebagai Direktur Utama atau CEO. Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, nominasi dan transisi merupakan bagian dari proses suksesi yang telah disiapkan secara matang oleh direksi yang mencerminkan komitmen perusahaan untuk memastikan stabilitas, kesinambungan strategi, dan penguatan eksekusi operasional seiring Gotoh memasuki pertumbuhan menuju profitabilitas berkelanjutan. Hans bukan orang baru di Gotoh. Ia telah berpengalaman hampir 8 tahun di Gojek dan GoPay. Sementara di Gotoh, ia telah memimpin berbagai lini utama perusahaan. Mulanya Hans Patuwo bergabung dengan Gojek pada tahun 2018 sebagai Chief Operating Officer yang berfokus pada operasional mitra pengemudi dan transportasi. Ia bertugas untuk memperkuat salah satu fondasi paling vital bagi ekosistem Gotoh. Yang akan ikut di sini ada 50 anak yang tim yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana respon para investor di bursa saham terkait dengan nominasi Hans Patuwo sebagai CEO Gotoh? Kami akan membahasnya bersama dengan Senior Equity Research Analyst Miraya Sekuritas, Bapak Faras Farhan yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Faras. Selamat pagi Jessica, terima kasih. Iya, Pak Faras, dengan pergantian yang kemarin, ini sebetulnya bagaimana respon pasar domestik dan juga luar negeri kita atau asing kita di Bursa Efek Indonesia? Sebenarnya responnya untuk dari pergantian si direksi ya dari Hans Patuwo dari Pak Patrick menjadi Pak Hans ini memang cukup direspon cukup positif kemarin. Dan ini tercermin juga ya dari adanya kenaikan harga saham Gotoh yang meningkat kalau nggak salah di atas 5 hingga 6% seperti itu. Karena saat ini kan isu yang saat ini sedang dibahas di dalam perusahaan itu adalah bagaimana perusahaan bisa mencapai profitabilitas dan apakah itu bisa berkelanjutan. Dan yang selanjutnya itu juga adalah apakah perusahaan akan melakukan merger seperti itu dengan Grab. Nah, mungkin dari sini kita bisa melihat ya dari internal manajemen Gotoh sendiri ini menilai Pak Hans ini merupakan salah satu sosok yang bisa dinilai capable untuk bisa melancarkan gitu apabila adanya aksi merger itu sendiri. Oke, berarti sosok dari Hans ini yang membuat pergerakan kemarin ini justru menguat, begitu Pak Faras? Iya betul, karena kan harga saham Gotoh ini kan ketika berada di level 50-an, adanya peningkatan ke 60 itu karena ada peningkatan dari segi kinerja yang kita lihat kemarin secara profitability juga itu juga sudah cukup segitu di third quarter kemarin. Dan lebih lanjut lagi dari harga 60 hingga sekarang ini ya itu kembali lagi adanya sentimen apakah Gotoh ini akan melakukan merger dengan Grab dan apakah akan adanya sinergi ekosistem gitu di antara mereka berdua. Dan ya aksi kemarin ketika adanya pergantian direksi secara langsung ya yang di mana Pak Patrick diganti dengan Pak Hans gitu menjadi CEO itu juga merupakan langkah segar dan juga merupakan indikasi yang cukup kuat gitu melihat emiten itu Gotoh ini akan melanjutkan aksi mergernya gitu dengan Grab sendiri. Oke, salah satu yang dibahas atau ke depannya yang ini menjadi pertimbangan adalah terkait merger. Dan juga dengan CEO baru kira-kira Pak Hans, maksud kami Pak Faras, kira-kira yang akan terlihat nanti yang paling strategis dari sisi profitnya, ke efisiensinya, ekspansinya, atau mergernya yang paling nanti di-highlight? Sebenarnya di sini saya mau meng-highlight ada dua yang kemungkinan akan menjadi hal yang cukup menarik ya ketika Pak Hans menjadi CEO. Karena kan yang pertama Pak Hans itu sebenarnya dia di COO tapi dia juga salah satu pimpinan juga di Gotoh Financial yang dimana kita dan saya juga selalu bicara juga di market gitu. Kalau Gotoh Financial ini merupakan salah satu cash cow-nya dari Gotoh Group dan juga merupakan salah satu potensi terbesar seperti itu dari Gotoh Group yang dimana ada ekosistem GoPay Paylater, GoPay Pinjam yang dipakai masyarakat kita sehari-hari. Dan selanjutnya juga memang kita melihatnya dari Pak Hans ini juga akan ada kemungkinan ya bisa
melanjutkan rumor merger ya yang saat ini juga cukup beredar gitu di pasar. Dan apabila memang akan ada rumor merger dan apabila itu terjadi, kemungkinan Pak Hans ini juga menjadi salah satu sosok yang bisa gitu untuk bisa mewujudkan sinergi gitu antara pihak Goto dan juga dengan apabila merger itu terjadi. Jadi memang dua itu yang mungkin akan di-highlight oleh pasar dan melihat adanya perubahan kepemimpinan yang lebih fokus gitu kepada growth engine yang Goto itu sendiri. Ini merupakan apa ya semacam sinyal katalis positif gitu untuk para investor di pasar modal. Pak Faras, tapi untuk investor terutama yang jangka panjang ya, apakah ini menjadi momen entry yang mungkin menarik untuk melihat bagaimana ada potensi merger juga ke depannya? Sebetulnya momen entry yang menarik itu sudah terjadi ya waktu kemarin earnings quarter mereka di kuartal 3. Itu menunjukkan kalau memang Goto itu sudah uh, menuju ke arah profitabilitas yang tepat seperti itu. Yang dimana kita lihat adjusted EBITDA-nya juga sudah positif dan mereka juga menargetkan tahun depan EBITDA itu bisa mencapai 1,1 triliun sekian triliun lebih. Dan itu menunjukkan seperti itu kalau selain hanya menjadi perusahaan yang yang akan adanya aksi korporasi mungkin ada dekat-dekat ini, tapi secara fundamental value sendiri ini adanya turnaround story dan ini menjadi sesuatu yang mungkin compelling seperti itu bagi para investor jangka panjang bagi Goto. Dan mengingat saat ini harganya kan di 65 dan hari ini juga cukup lumayan flat ya gitu karena memang sudah ada peningkatan di hari kemarin, ini bisa menjadi mungkin menurut kita ya ini jadi salah satu entry point yang cukup menarik seperti itu bagi investor untuk bisa masuk ke saham Goto. Pak Farah, saat ini bobot Goto itu 31,9% di IDX Technology. Tapi untuk kedepannya dengan ada pergantian, sebetulnya bagaimana sih proyeksi jangka pendek dan juga menengahnya? Ya, mengingat adanya pergantian yang dari Pak Patrick menjadi Pak ya, dan kita sih expect Pak Hans ini akan semakin mendorong untuk Goto Financial. Dan itu juga yang memang harus didorong seperti itu karena kita selalu meyakini kalau Goto Financial ini dengan berbagai macam produk offering-nya itu memiliki ceiling yang cukup tinggi dan memiliki room yang cukup besar untuk bisa memonasi produk offering yang ada dari Goto Group itu sendiri. Jadi memang kita expect ke depannya ini akan menjadi apa ya suatu hal yang bisa didorong gitu oleh Pak Hans dan juga oleh tim Goto dan terutama dari Goto Financial ya. Sehingga ini akan bisa adanya improvement gitu dari segi earning sendiri. Dan ini juga bisa menjadi kan tadi kan bobotnya sekitar 30% dari IDX Technology dan mengingat apabila memang ini isu merger ini yang cukup digaungkan di pasar itu terjadi in real practice kan sebenarnya Goto Group ini akan mendapatkan market share yang cukup signifikan seperti itu dibandingkan perusahaan teknologi yang ada di bursa. Jadi harusnya sih bobot itu harusnya akan ada peningkatan ya. Oke, seharusnya ada peningkatan. Pak, terakhir kami ingin tahu, dengan ada perubahan di Goto, kemudian ada isu terkait dengan merger, apakah ini juga akan mempengaruhi startup teknologi di Indonesia, terutama terkait dengan pendanaan dan juga valuasi ke depannya? Ya, saat ini memang iklim startup ini agak lumayan unik ya, karena ini agak cukup berbeda gitu dengan 2019 hingga 2022-an. Yang pada saat itu memang yang dikejar itu kan lebih ke growth dan pendanaan itu lebih banyak masuk itu memang ketika ingin mengincar growth dan memang pada saat itu juga pendanaan juga relatively murah seperti itu. Nah, cuman kalau sekarang ini kan investor terutama dari venture capital dan juga dari Series A investor atau bahkan investor-investor yang di pasar publik juga, itu kita sudah mulai memperhatikan apakah ada fundamental bisnis yang cukup solid gitu dan tidak terlalu reliant terhadap pendanaan-pendanaan berkelanjutan atau mungkin tidak perlu napasnya itu tuh terlalu bergantung seperti itu kepada pendanaan-pendanaan dari eksternal. Sehingga apakah bisnis ini bisa one day bisa menghasilkan uang yang cukup atau bisa menghasilkan profit yang bisa sustainable. Nah, itu yang saat ini akan diperhatikan. Nah, Goto dan mungkin beberapa perusahaan teknologi di Bursa Efek ya, ini juga sudah menjadi contoh gitu bagi perusahaan-perusahaan startup yang kecil-kecil atau maupun orang-orang yang ingin membangun startup untuk bisa kembali lagi melihat kembali bisnis modelnya. Apakah bisnis model ini lebih mengincar growth yang cukup signifikan tapi at the cost of profit gitu, atau bisnis ini lebih mendorong kepada profitability yang sustainable. Dan menurut saya pilihan kedua inilah yang saat ini
diincar seperti itu oleh investor, baik itu investor yang early stages gitu ataupun investor yang sudah ada di pasar publik. Oke, baik. Terima kasih Senior Equity Research Analyst Mirai Sekuritas, Bapak Faras Farhan, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.